Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita bahas tentang arti stoikiometri, hukum-hukum dasar kimia. Ya, kita mulai dari stoikiometri. Ya, stoikiometri. Apa itu arti dari stoikiometri? Ada yang tahu? Izin menjawab, Bapak. Oke, silakan, Christian. Untuk arti stoikiometri itu ilmu yang mempelajari kuantitas dalam suatu zat reaksi kimia, Bapak. Jadi zat yang dipelajari itu ada empat yang meliputi jumlah mol, volume, massa, sama jumlah partikelnya, Bapak. Oke, alhamdulillah bisa jawab ya. Kalau dari segi akar katanya, stoikiometri itu berasal dari stoikion, yang berarti unsur, dan metron, yang berarti mengukur, ya, mengukur. Jadi stoikiometri sendiri itu ada dua secara garis besar, ya. Ada stoikiometri senyawa, dan ada juga stoikiometri reaksi, ya. Stoikiometri senyawa, ada stoikiometri reaksi. Kalau stoikiometri senyawa berarti ini adalah membahas hubungan antar unsur dalam satu senyawa, ya, dalam suatu senyawa. Nah, kalau stoikiometri reaksi ini membahas tentang hubungan antar zat dalam suatu reaksi, ya. Ini adalah rumus suatu senyawa, ya. Nah, rumus suatu senyawa. Jadi hubungan antara C dan H jumlahnya atau perbandingannya di dalam senyawa C8H18 itu menggunakan stoikiometri senyawa, ya. Ketika ini direaksikan, ya, misalkan tadi lilin yang dibakar itu menggunakan oksigen, nanti akan menghasilkan apa? Kalau pembakaran sempurna, teman-teman, menghasilkan CO2 dan H2O. Pintar ya, CO2 dan H2O. Nah, ini adalah suatu reaksi, ya. Ini adalah suatu reaksi. Jadi ini adalah ini stoikiometri reaksi. Nanti tinggal reaksinya disetarakan, ya. Nah, tinggal reaksinya disetarakan. Ini mohon maaf, O-nya lebih besar, ya. Sulitan nulis di sini, ya. Nah, ini yang tepat itu penulisannya itu ini sama dengan yang tepat ini, ya. Ini saya kurang tepat ini, ya. Nah, yang tepat itu sama dengan, karena ini reaksi overall. Nah, reaksi overall sama dengan, ya. Bukan reaksi elementer. Kalau tanda panah satu ini menunjukkan reaksi elementer. Jadi reaksi overall reaction itu terdiri dari beberapa reaksi elementer. Ini kalau Anda belajar tentang kinetika kimia, di dalamnya itu ada mekanisme reaksi, ya. Nah, kalau tahapan-tahapan reaksi itu tanda yang tepat itu panah satu. Kalau overall reaction itu menggunakan panah dua seperti ini. Oke, kita lanjutkan, ya. Ini dalam hal penulisan, ya. Jadi semuanya ada aturannya, ya. Fenomena pembakaran, ya. Pada reaksi pembakaran, sepintas lalu kita dapat memikirkan atau dapat melihat bahwasanya kertas yang dibakar, kayu, baju, ya, karton dan lain sebagainya yang dibakar itu masanya itu akan berkurang. Kalau kita tidak menghitungkan yang lainnya, kita hanya menghitung dari segi abunya, maka masanya akan berkurang. Para ilmuwan, ini para ahli kimia dan ahli fisika, termasuk juga phlogistonis. Phlogistonis ini sebutan bagi ahli-ahli yang mengikuti teori phlogiston. Ini mencoba menjelaskan fenomena pembakaran dengan istilah zat yang dapat dibakar. Nah, ada istilah zat dapat dibakar. Menurut para ahli phlogiston, pembakaran adalah pelepasan zat dapat dibakar, ya.
Zat ini disebut dengan zat phlogiston. Nah, seperti itu. Kok aneh ada zat lain yang disebut dengan phlogiston, ya. Kalau zat atau materi kan seharusnya sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, ini phlogiston ini hanya timbul ketika pembakaran. Nah, ini aneh ya. Berdasarkan teori ini, mereka mendefinisikan pembakaran sebagai pelepasan phlogiston dari zat terbakar. Ya, pelepasan phlogiston dari zat terbakar. Pelepasan massa kertas atau kayu bila terbakar ini cocok dengan teori phlogiston ini. Ya, hasil pembakaran ini massanya berkurang. Nah, massanya berkurang karena zat terbakar tadi, ini phlogistonnya itu dilepaskan sehingga massa hasil pembakarannya itu berkurang. Cocok, ya. Tapi ini nggak cocok ketika mengkalsinasi atau melakukan pembakaran pada logam, ya. Nah, pembakaran pada logam, ini ternyata logam yang dibakar, dikalsinasi pada suhu tertentu, dia massanya bukan berkurang, massanya bertambah. Faktanya demikian, ya. Fakta ini berusaha dijelaskan oleh para phlogistonis dengan mengatakan, oh berarti kalau logam terbakar itu suatu anomali, sesuatu yang berbeda dari umumnya. Nah, sehingga mereka menyatakan untuk logam yang terbakar, ini phlogiston ini bermassa negatif. Kalau selain logam yang terbakar seperti kayu, kertas, dan lain sebagainya, termasuk manusia, ya. Nah, ini phlogistonnya itu bermassa positif sehingga massa hasil pembakaran berkurang. Kalau khusus pada logam, nah ini karena massa hasil pembakarannya itu bertambah, maka dia menyatakan phlogistonnya itu bermassa negatif. Nah, ini sangat aneh nih. Berarti ada phlogiston yang bermassa positif dan ada phlogiston yang bermassa negatif. Ilmuwan tidak mudah percaya, teman-teman. Salah satunya ini Lavoisier, ya. Nah, Lavoisier mengajukan masalah. Dia mengajukan masalah, apakah benar, ya? Apakah benar teori phlogiston? Apakah massa zat-zat yang bereaksi akan berkurang, bertambah, atau tetap setelah terjadi reaksi? Nah, sehingga dia berhipotesis, ya, berhipotesis massa zat-zat sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu sama. Di massa sebelum reaksi sama dengan massa setelah reaksi. Itu kan masih hipotesis. Nah, hipotesis ini dibangun dari kerangka berpikirnya dia, ya. Sehingga dia tidak sekedar berhipotesis, dia supaya pernyataannya kuat, dia melakukan percobaan, ya, dengan cara demikian, ya. Ini Lavoisier ini ilmuwan dari Prancis, ya, ilmuwan dari Prancis. Dia membakar ini air raksa, dibakar ini selama beberapa hari dalam ruang tertutup ini, ya. Nah, ini dalam wadah yang tertutup dihubungkan dengan udara, ya. Oke. Dari hasil percobaannya dia, ini misalkan ini ditemukan bahwasanya logam merkuri, air raksa tadi awalnya ini 530 gram, nah, ternyata menjadi 572 gram. Oh, berarti ini ketambahan massa dari udara, ya, di udara, ya. Nah, ini apa yang bisa bereaksi dengan merkuri? Nah, ketika logam merkuri murni tadi dipanaskan, ternyata adalah gas oksigen, ya. Nah, ini gambar dari logam merkuri, teman-teman. Ini adalah merkuri oksida, merkuri yang sudah bereaksi dengan oksigen. Nah, jadinya demikian. Jadi massanya sama, massa sebelum reaksi, logam merkuri ditambah dengan gas oksigen, itu sama dengan
merkuri oksida. Dari sini dia mengemukakan suatu hukum. Nah, karena percobaan seperti ini ya itu bisa diaplikasikan pada percobaan-percobaan yang lain dan hasilnya masa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Oh, karena sudah dicoba pada yang lain dan ada kesamaan ya. Sehingga dia mengemukakan hukum kekekalan massa. Mudah mengingatnya ya. Hukum kekekalan massa. Berarti yang sama, yang kekal itu massanya. Ya. Pada setiap reaksi kimia, massa tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Ya. Tentu oleh oleh manusia itu ya nggak bisa ya. Tapi untuk pencipta jelas bisa ya. Nah, sebagai manusia yang beriman tentu kita hubungkan ya dengan keimanan kita ya. Kalau manusia nggak bisa ya menciptakan nggak bisa. Atau dengan perkataan lain, massa zat-zat sebelum bereaksi sama dengan massa hasil reaksi. Oke, seperti itu. Contoh, hitunglah massa air yang terbentuk dari reaksi. Ayo cepat-cepatan ya. 1 gram hidrogen tambah 8 gram oksigen berapa? Ayo silakan. 3 gram hidrogen ditambah 24 gram oksigen. Ayo berapa teman-teman? Silakan. Maaf Pak, saya izin menjawab yang B. Oke, silakan. Itu menghasilkan 27 gram air. Oke, 27 gram air. Ayo silakan. Siapa? Izin Pak menjawab yang A. Berapa? Itu menghasilkan 9 gram air. 9 gram air. Selanjutnya yang belum terjawab. Izin menjawab yang C, Pak. Oke, yang perempuan dulu. Di situ yang laki-laki. Yang C 12 gram air. 12 gram air. Yang D? Izin menjawab yang B, Pak. Nah, yang laki-laki tadi siapa? 22 gram air, Bapak. 22 gram air. Kenapa Anda menjawab demikian? Karena mengikuti hukum kekekalan Energi. Massa. hukum kekekalan massa, gitu ya. Oke, kita coba lihat ya. Fakta menunjukkan, tereng, ya. Oke, benar 9 gram. Oke, benar 27 gram ya. 1 tambah 8 9, 3 tambah 24 27. Yang C itu salah ya. Bukan 12 gram air. Yang D juga bukan 22 gram air. Loh, Pak, kok salah, Pak? Nah. Ya, A dan B ini mengikuti hukum kekekalan massa ya. Begitupun dengan reaksi-reaksi yang lain ya. Nah, begitupun yang C dan D ini mengikuti hukum kekekalan massa, tapi nanti ada perhitungannya yang lain ya. Nah, ternyata ada hukum selain hukum kekekalan massa, sehingga yang C dan D jawabannya bukan 12 dan 22. Jawabannya berapa ya? Nah, nanti ya. Oke, kita lihat lagi. Apakah percobaan ini bisa membuktikan hukum kekekalan massa? Oke, Anda lihat percobaan ini, serta Anda coba pikirkan pertanyaan di samping ya. Reaksi antara asam klorida HCl dengan zinc ya, dengan seng. Anda perhatikan dengan seksama percobaan ini. Jika Anda melakukan percobaan seperti di video ini, Anda anggap Anda melakukan ini ya. Oke, ditutup dengan balon. Nah, kok balonnya bisa membesar gitu? Oh, berarti terisi oleh gas apa ya ini? Kita pikirkan juga ya. Nanti reaksinya gimana ini? Prediksikan ya. Prediksikan apakah massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi?
Nah, kalau Anda melakukan percobaan seperti ini, kenapa masanya sama? Kalau Anda jawab sama, kenapa masanya tidak sama? Kalau Anda jawab tidak sama, ya. Adakah prosedur yang salah pada percobaan ini? Kalau ada, prosedur yang mana yang salah, ya? Oke, silakan. Ada yang bisa jawab ini? Nah, so sweet ya. Balonnya bentuk love ya, cinta. Oke, ada yang bisa jawab dari 4 pertanyaan ini? Silahkan ya. Namanya siapa? Nah, jawabannya apa ya? Yuk teman-teman. Ya, nama saya Faizal Pristian. Oke, silakan. Ya, saya ingin menjawab yang tuliskan reaksinya, Bapak. Oke, coba Anda tuliskan. Ya. Saat zinc atau dicampurkan dengan klorida, itu akan membentuk ZnCl2 atau seng klorida dan gas hidrogen H2A. Dan itu menyebabkan balon yang awalnya itu tidak mengembang menjadi mengembang, Bapak. Ampun. Oke, seperti itu kah? Oke, membentuk apa? Rumusnya apa? Zinc klorida. Halo, suara saya terdengar, Bapak? Ya, terdengar. Membentuk apa? Membentuk ZnCl2, seng klorida. ZnCl berapa? 2. Cl2 ditambah dengan hidrogen. Gas hidrogen. Oke, sudah dijawab oleh ini ya. Nah, ditambah gas hidrogen. Tinggal disetarakan. Kalau menyetarakan berarti ditambah koefisien berapa? Yang kurang setara? 2 pada HCl, Pak. Oke, pintar, dibantu temanmu ya tadi ya. 2 pada HCl. Oke. Lalu prediksikan apakah massa sebelum dan sesudah reaksi sama ini. Ini tentu dengan penelitian yang sangat diteliti ya, dengan menggunakan misalkan neraca digital ya, yang angkanya itu sampai 4 angka di belakang koma. Nah, misalkan demikian ya. Insya Allah di laboratorium kita ada ya, neraca digital. Kira-kira sama apa enggak? Massa sebelum apakah sama dengan massa sudah reaksi? Kalau Anda melakukan percobaan seperti di video itu. Massanya sama atau tidak? Kita membahas tentang hukum kekekalan massa. Kalau secara teori, massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Kalau dengan menggunakan percobaan itu sama apa enggak? Sama, Pak. Oh, ada yang mengatakan sama. Kenapa sama? Oke, ada temanmu yang mengatakan sama ya. Kenapa sama? Dari hasil reaksi dapat dilihat setelah disetarakan antara Zn dijumlah dengan HCl di ruas kanan ZnCl2 plus H2 sama hasilnya sama, Pak. Oh, Jika itu diuraikan. kan dari segi jumlah atom-atom di dalam reaksinya itu. Kalau ini yang saya tanyakan ini masanya ya. Massa sebelum dan sesudah reaksinya itu apakah sama? Ada yang jawab yang lain? Yuk belajar pikir ya, berpikir. Menjawab, Pak, sama. Oh, sama. Kenapa? Halo, tes. Ya, kenapa? Sudah dengar. Iya, Pak. Kenapa masanya sama? Jadi kan kita sebelum memasukkan senyawa itu kan ditimbang dahulu, Pak, beratnya. Nah, setelah itu kan kita reaksikan senyawanya dan akan mengembang kan, Pak. Jadi kayak gas seperti itu. Namun setelah kita timbang lagi sesudah reaksi ternyata hasilnya sama. Itu karena
hukum kekekalan, Mbak. Karena massa itu dapat dirubah bentuknya, tetapi tidak dapat dimusnahkan, Mbak. Jadi massanya akan tetap sama sebelum reaksi dan sebelum reaksi. Sebelum reaksi dan sesudah reaksi. Oke, kita coba lihat lagi ya. Ini tadi percobaannya. Jadi Anda amati percobaan ini. Dia itu apakah melakukan percobaannya dengan teliti sehingga nanti memungkinkan hukum kekekalan massanya itu terbukti ya. Nah, pada percobaan ini ya. Sebelumnya seperti ini, diletakkannya seperti ini teman-teman ya. Di dalamnya ini ada zinc. Lalu, nah ini langsung bersegera, langsung ditutup. Nah, tapi sebelum ditutup ada apa tadi? Nah, sebelum ditutup. Nah, sampai terakhir. Oke. Sebelum ditutup oleh balon ada apa tadi? Sudahkah ada gas yang keluar? Belum, Bapak. Belum. Sebelum ditutup balon? Sudah ada Izin menjawab, Pak. Karena Ya, belum ya. direaksikan tadi, Pak. Ada prosedur yang salah, Bapak. Iya, ada prosedur yang kurang. Saya. Di mana? Yang kurangnya di mana? Jadi saya izin menjawab ya, Bapak. Ya, silakan. Sebutkan namanya. Ini nama iya. muncul di sini. Nama saya Faizal, Bapak. Prosedurnya, menurut saya prosedur untuk membuktikan hukum kekekalan massa itu seperti itu salah, Bapak. Jadi kan zatnya dituang seperti itu, kan nanti reaksinya akan agak sedikit terbuang, Bapak. Jadi sebaiknya zinc-nya itu dimasukkan ke dalam balon sehingga nanti ketika sudah ditancapkan di tabung reaksi itu kan tidak ada gas yang terbuang, Bapak. Seperti itu. Oke, cerdas ya. Walaupun ini percobaan ini dilakukan oleh misalkan ya, oleh pembuat video ini, misalkan dia seorang mahasiswa S2 atau bahkan dosen ya. Tapi kalau ada prosedur yang salah ya kita katakan salah ya. Oke, jadi tadi apa namanya? Seharusnya pinter tadi kata temanmu tadi, seharusnya zinc-nya tadi itu dimasukkan di balon ini dulu. Dimasukkan di balon lalu ditutupkan di Erlenmeyer, ini namanya Erlenmeyer ya, ditutup dulu balonnya ini dengan menggunakan Erlenmeyer, ditutup dengan balon lalu ditarik ke atas sehingga jatuh ke bawah zinc-nya tadi. Nah, nggak ada gas yang terbuang sehingga massa sebelum dan sesudah reaksi itu sama. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, alhamdulillah, pintar-pintar. Oke, sebentar. Oke, percobaan hukum kekekalan massa. Nah, sebelum reaksi ditimbang, tapi ditutup dulu ya. Ditutup dulu. Lalu saat reaksi, direaksikan, misalkan digoyang-goyang. Lalu sesudah reaksi juga ditimbang. Oke. Nah, misalkan lagi gunakan percobaan yang seperti ini ya. PbNO3 diletakkan di sebelah sini ya, PbNO3-nya di sini. Lalu KI-nya di sini. Lalu ketika mau mereaksikan, tinggal KI-nya itu diarahkan ke arah sini. Nah, seperti itu. Sehingga nggak ada gas yang keluar, ya, nggak ada zat yang keluar. Nah, ini nanti massa sebelum dan sesudah reaksinya nanti sama, ya, sama, ya. Tapi belum tentu juga. Nah, belum tentu juga nanti PbNO3 atau KI-nya itu bereaksi semua. Nah, belum tentu ya. Sehingga nanti di sini, di bagian sini bisa jadi ini
merupakan apa namanya? Nah, produk. Nah, produknya ini misalkan ya. Nah, bisa jadi ada sebagian sisa dari reaktannya, baik itu dari PbNO3 2 kali ataupun dari KI. Nah, seperti itu.